Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, sehingga sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Sebab apa? Nikmat yang tak terhingga itu, bahkan jika kita menghitungnya dalam hitungan detik, setiap detiknya kita pun tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah tersebut. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat, di mana beliau telah membawa umat Islam pada peradaban yang penuh dengan kebaikan, peradaban yang berakhlak, peradaban yang di dalamnya memiliki akidah yang benar. Baik, pada pembahasan kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yakni berkenaan dengan teks eksplanasi. Masih teks yang sama, namun dengan pokok atau sub bahasan yang berbeda. Sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan kebahasan-kebahasan yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Hari ini kita akan menyusun teks eksplanasi. Kalau ditanya bagaimana cara menyusun teks eksplanasi, tentu banyak sekali caranya. Salah satu caranya yaitu antum harus menentukan topik terlebih dahulu, topik dari teks eksplanasi. Setelah topik itu didapat, kemudian dari topik itu bentuklah ide-ide atau gagasan-gagasan pokok. Setelah gagasan-gagasan pokok itu terbentuk, nah, buatlah sebuah kerangka seperti ini, yaitu identifikasi fenomena sesuai dengan strukturnya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Kemudian tentukan topik-topiknya. Setiap paragraf, setelah topik-topiknya terbentuk, kembangkan menjadi dalam sebuah paragraf. Setelah paragraf-paragraf itu tersusun dan terbentuk, maka selesai, jadilah teks eksplanasi. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyunting teks eksplanasi itu, baik dari segi kebahasaan, struktur, maupun validitasnya atau kesahihannya. Baik, itu adalah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, kali ini anak akan mencoba untuk menulis teks eksplanasi dengan cara menyusun teks eksplanasi dari anak. Antum bisa mencontohnya atau antum bisa membuat teks eksplanasi dengan gaya antum membuat sebuah tulisan. Ya. Ana berangkat dari struktur teks gitu ya. Berangkat dari struktur teks. Strukturnya ada apa? Ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Apa identifikasi fenomenanya? Identifikasi fenomenanya itu adalah fenomena yang hendak dibahas. Eksplanasikan berkenaan dengan fenomena. Berarti fenomena apa yang hendak dibahas? Nah, taib. Hari ini Ana akan membahas tentang fenomena virus corona. Mengapa? Karena fenomena ini masih menjadi hal yang hangat dibicarakan, bahkan sudah dimulai dari Desember 2019 sampai dengan bulan September, sudah hampir 9 bulan ya, 9 atau 10 bulan, tapi masih menjadi pembicaraan yang
hangat untuk dibicarakan. Baik. Kita mulai dari fenomenanya. Fenomenanya itu apa? Virus. Virus apa? Corona. Maka Anda mulai dengan infeksi virus corona. Ya. Infeksi virus corona atau disebut dengan apa? COVID-19. Baik. Atau bahasanya COVID-19 itu dalam bahasa Inggrisnya itu corona ya, virus disease 2019. Gitu ya. Pertama kali gitu ya. Pertama kali itu kita ngomongin fenomenanya ya. Pertama kali ditemukan di mana? Di kota Wuhan. Di mana itu? Cina. Pada akhir Desember 2019. Akhir Desember, Desembernya D-nya besar ya. Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat ya. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara. Telah menyebar hampir ke semua negara. Titik. Mengapa Ana bilangnya semua negara? Karena ada beberapa negara yang tidak terkena, meskipun Ana tidak tahu secara pasti itu terkena atau tidak. Di mana itu? Korea Utara. Korea Utara kalau antum cari di internet, hasil rilisnya yang Ana lihat ya di worldometers.info, itu Korea Utara tidak termasuk ke dalam negara yang terkena COVID-19. Ana tidak tahu ya, apakah negara itu menyembunyikan data, tidak mempublikasikannya atau gimana, Ana tidak tahu. Jadi dia termasuk tidak terkena ya, sehingga Ana buat hampir semua negara. Termasuk apa yang terkena itu? Indonesia. Hanya ya, Indonesia termasuk ke dalam negara yang terkena dampak virus corona. Hal tersebut karena virus corona membuat beberapa negara menerapkan kebijakan. Membuat kebijakan. Apa kebijakannya? Untuk memberlakukan apa? Waktu itu lockdown. Ya. Dalam rangka apa? Mencegah penyebaran virus. Dalam rangka mencegah penyebaran virus. Baik. Yang selanjutnya di Indonesia sendiri ya, nggak ada lockdownnya. Di Indonesia sendiri diberlakukan apa? Kebijakan PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Atau PSBB, yang kita kenal itu PSBB. Ya. Untuk apa? Untuk menekan penyebaran virus. Selesai. Ya, sampai di sini saja ya fenomenanya. Namanya identifikasi fenomena, berarti mengenalkan fenomenanya. Nah, kita sekarang masuk proses kejadiannya. Bagaimana kejadiannya begitu. Kita bicara proses. Jadi bagaimana proses kejadian virus ini. Nah, virus ini gitu ya, menginfeksi apa? Ini proses kejadian si virus ya, menginfeksi sistem pernapasan.
Selesai. Pada banyak kasus gitu ya, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Pernapasan ringan itu biasanya kayak seperti flu begitu ya. Ya kan? Tapi ya, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat gitu ya. Seperti pneumonia ya. Atau sebutannya infeksi paru-paru. Ya. Namun gitu ya, virus ini juga dapat gitu ya menginfeksi pernapasan dengan skala berat gitu ya. Seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pneumonia. Gini ya. Baik. Lanjutnya, setelah infeksi kita ngomongin gejala. Gejala awal infeksi virus ini menyerupai gejala flu ya. Gejala flu itu di awal-awal seperti itu ya. Yaitu demam misalnya. Pilek gitu ya. Batuk kering. Sakit tenggorokan. Kemudian sakit kepala. Demam, flu, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan apa? Ya, sakit kepala dan sakit kepala. Ini di apa ya, gejala-gejala awalnya begitu. Kemudian selanjutnya penderita dengan gejala yang berat begitu ya. Penderita dengan gejala yang berat gitu, bisa mengalami demam tinggi. Jadi tidak selamanya orang yang terkena virus ini demam gitu. Makanya ada yang sebutannya itu OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya ada gejalanya kayak batuk, pilek, flu gitu kan, sakit tenggorokan, sakit kepala. Tapi itu kayak dianggap tanpa gejala karena itu penyakit yang biasa begitu. Sedangkan penyakit yang karena serangan virus itu ditandai dengan demam tinggi biasanya. Karena perlawanan antibodi atau imun terhadap virus. Demam tinggi, batuk berdahak ya, sesak napas dan nyeri dada. Itu ya biasanya ya. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, ini proses kejadian. Ada proses bagaimana bagian apa yang diinfeksi oleh virus, kemudian bagaimana gejala-gejala infeksi virus gitu.
Terus bagaimana proses selanjutnya? Ada dugaan gitu ya. Ada dugaan bahwa di awal ya, ada dugaan bahwa virus corona ditularkan dari hewan ke manusia. Dulu sempat ya, dari hewan ke manusia. Dulu sempat disebutkan dari kelelawar ya, di awal-awalnya. Namun kemudian kita ketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Yang ketahui bahwa virus ini menular dari manusia ke manusia. Memang awalnya itu dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ternyata bisa menularkan juga ke manusia yang lainnya. Nah, penularannya ya, seseorang itu penularannya dapat disebabkan oleh berbagai hal begitu. Penularannya atau gimana? Seseorang dapat tertular virus ini. Nah, virus ini melalui berbagai cara gitu. Berbagai cara. Ya, bisa. Yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, atau sebutannya droplet. Menghirup ya, ini menghirup bukan terkena. Ya, ini sempat menjadi pokok bahasan juga ketika bulan Juli ya. Kalau Anda tidak salah di bulan Juli. Permasalahan menghirup udara bekas percikan dari air liur atau cairan-cairan yang dari penderita COVID-19 atau sebutannya droplet yang keluar dari siapa? Penderita COVID-19. Yang keluar dari penderita COVID-19 melalui apa? Melalui batuk dan bersin. Kemudian bisa juga tertular melalui ketika kita memegang mulut, hidung, dan mata ya, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan cairan penderita COVID-19. Atau bisa juga dengan apa? Dengan kontak ya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kira-kira ini sudah bisa jadi proses kejadiannya si virus? Tidak. Ya, menurut Ana ini sudah cukup ya. Seperti ini pun sudah menjadi proses kejadiannya si virus. Bagaimana virus itu bekerja begitu. Bagaimana virus itu bekerja. Tayyib. Yang selanjutnya ulasannya. Ulasan itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penilaian, saran, kritik begitu ya. Anak buat ulasannya.
Kalau ana ulasannya kira-kira begini ya. Ana tulis dulu hurufnya. Taib, hurufnya 12 ya, Times New Roman. Misalnya begini, sampai saat ini ya belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kita terinfeksi virus tersebut. Ya, kita harus menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita terinfeksi oleh virus corona. Faktor-faktornya apa? Yang ada disebutkan di proses kejadian. Jadi ini sebagai penegasan ulang yang ada di dalam identifikasi fenomena dan juga proses kejadian. Taib. Ini adalah pokok bahasan kita tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu ada identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasan. Identifikasi fenomena berarti berkaitan dengan fenomena apa yang akan kita bahas. Kemudian fenomena itu bagaimana proses kejadiannya. Ketika fenomena itu ada proses kejadiannya dan kita tahu proses kejadiannya, maka masukkanlah dia di dalam struktur bagian proses kejadian. Selanjutnya kita tinggal memberikan kritik, saran atau penilaian. Begitu saja, cukup mudah sekali untuk membuat teks eksplanasi. Baik, ini adalah contoh teks eksplanasi dari berkenaan dengan virus corona. Nah, Anda sekalian mudah-mudahan memahami cara Anda membuat sebuah teks melalui panduan kerangka struktur. Nah, bagaimana antum membuat teksnya yang lebih mudah itu tergantung pada masing-masing orang. Dan tentunya setiap teks punya kriteria masing-masing. Dan kemudian ketika antum membuat teks, yang penting antum memahami ciri khas teks tersebut. Tidak hanya sekedar menuliskannya saja. Contohnya misalnya teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi berarti berdasarkan struktur, dia itu harus memaparkan fenomena, kemudian bagaimana proses fenomena tersebut, kemudian kita tinggal memberikan kritik, saran, dan penilaian. Thayyib. Untuk penugasan berkenaan dengan ini Ana belum berikan karena kemungkinan nanti di praktik ya, di minggu depannya itu praktik, kemungkinan. Jadi itu akan Ana jadikan praktik, yaitu praktik membuat teks eksplanasi. Baik, mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.